Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang personal letter atau surat pribadi. Itu materi bahasa Inggris kelas 11, semester 1. Temanya adalah informal letter. Materi inti adalah personal letter. Apa sih definisi dari personal letter itu sendiri? Definisinya adalah personal letter is a letter written for similar reason but are usually written to people you know, like your friend, your sister or brother, your mother or your father, your boyfriend, and many more. Jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan alasan tertentu, ya, tetapi biasanya ditulis untuk orang yang Anda kenal, seperti teman, kakak perempuan atau laki-laki, ibu ataupun ayah, bahkan pacar, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah generic structure. Jadi susunan dari personal letter atau surat pribadi itu seperti apa? Yang pertama adalah date of writing the letter. Ya, ada titik mangsa, ya. Jadi ada tanggal surat. Contohnya August 21 and 2014. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentunya harus ada address of the sender. Jadi alamat yang dituju itu, ya, alamat yang dituju, and the receiver. Jadi alamat yang dituju siapa kan, ya, alam street, ya, kemudian si penerima surat ini, alamat yang si pengirim, ya, maaf, ya, alamat si pengirim, dan kemudian ada si yang dikirim, to Dadang in Bandung, ya. Kemudian ada greeting and name of the receiver atau salutation. Salam, ya, salam pembuka, contohnya my dear Tati, oh dear mom, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah introduction atau salam pembuka, ya. Pembuka, jadi pembuka sebuah surat biasanya diawali dengan how are you, how are things, ya, dan seterusnya. Contohnya misalkan, ya, contohnya misalkan hello, how are you been? It's been so long since I have heard you from chatting in road the other day. Nah, seperti itu, ya. Berikutnya adalah bodi surat, di mana bodi surat ini merupakan isi dari sebuah surat, ya. Ini di mana kamu menulis pesan tentang apa yang ingin kamu utarakan, ya. Kejadian di sekolah atau di rumah, ditulis dengan santai, bahasa cara yang mudah, ya, seperti kamu berbicara, ya, menulis dengan beberapa paragraf sehingga mudah bagi si pembaca untuk memahaminya, dan juga mengingat seperti yang kamu tulis dan kamu ketik paragraf, gitu, ya. Diawali dengan, ya, salam tadi. Tentunya di dalam body ini merupakan isi inti dari kalian menulis surat. Contohnya misalkan our school has just started with the drama classes and this year we are producing the Legend of Sleepy Hollow. It's fun, dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya adalah closure. Bagian ini mengindikasikan bahwa surat itu akan segera berakhir, ya. Contohnya misalkan I have stopped writing now. Annalise is coming to pick me up in a half an hour. Do write soon and give me best wishes to your parents. Nah, gitu, ya. Berikutnya adalah signature, ya, ataupun closing sebelumnya, ya. Sebelum di signature ada closing, wassalam, salam penutup, kemudian diakhiri dengan signature, ya, atau tanda tangan. Tanda tangan ini perlu karena memberikan originalitas sebuah surat. Nah, contoh suratnya seperti ini, misalkan di sini, ya. Contohnya misalkan 10 Station Road, Cambridge, CA4 8SD. Dan di sini merupakan alamat, bukan nama kamu, ya, tapi alamat si pengirim biasanya.
alamat yang ya, your address but not your name, your address, alamat si sender, si pengirim. Kemudian tanggalnya di sini ya, tanggal pengiriman suratnya, dimulai dengan salutation atau salam, biasanya dear Hans dan sebagainya. Nah, isi suratnya ada di sini nih, di tengah ya, di tengah. Contohnya I like listening to music and playing tennis at weekend. I go out with my friend. Ini adalah salah satu isi dari body surat. Kemudian diakhiri dengan salam penutup di sini ya. Kemudian personal well, best wishes, kemudian your signature here. Jadi diakhiri dengan tanda tangan. Berikutnya adalah unsur kebahasaan dari personal letter. Unsur kebahasanya cukup banyak juga karena sebuah surat itu biasanya berisi tentang kejadian habitual action ya. Maka tenses yang muncul adalah simple present tense, kemudian present continuous, kejadian yang sedang berlangsung, atau past tense, kejadian yang telah lampau, atau bahkan kejadian yang akan datang ya. Threaten future karena merupakan sebuah rencana ya. Kemudian ada noun ya, baik itu abstrak ataupun concrete noun. Kemudian ada time connective untuk mengurutkan kejadian ya, passive voice, kalimat pasif ya. Kemudian ada kata sifat atau adjektif, noun phrase ya, gabungan kata benda dengan kata sifat. Kemudian ada conjunction, penghubung sebagai penghubung kata ataupun kalimat. Oke, berikutnya adalah saatnya kalian coba berlatih apa itu tujuan dari personal letter. Kemudian yang kedua, buat suratmu sendiri, temanya tentang misalkan hari ibu ya, berikan surat kepada ibu kalian, kemudian sebutkan generic structure-nya itu seperti apa, susunan suratnya itu seperti apa, susunan surat yang Anda buat itu. Kemudian berikan penjelasan tentang language feature-nya, unsur kebahasanya apa saja surat yang kamu buat itu ya. Oke, itu saja. Semoga sukses. Terima kasih ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.